close till I get up. Please turn up the bass and make them all have Please turn up the bass and make them all have Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Bro Asgar. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya guys ya. Nah guys, jadi pada hari ini gua lagi bikin konten lagi nih. Udah lama banget gua gak bikin konten gitu. Dan di sini di depan gua ada satu barang, yaitu kamera ya guys ya, yang gua mau review. Apakah memang dia worth it untuk menjadi motovlogger, buat kamera vlogger apa gimana gitu guys. Gua juga kurang tahu gitu guys ya. Dan ini gua kemarin beli gitu di kisaran 2 jutaan gitu guys ya, murah banget. Dan di review gua lihat, di review yang lainnya ini cukup bagus dan fitur-fiturnya juga banyak. Oke, nggak berlangsung lama-lama, kita unboxing juga. Dan ini kemarin gua udah unboxing untuk si kamera ini, gua udah duluan unboxing tapi belum bikin videonya, dan sekarang gua mau bikin videonya gitu guys ya. Nah, jadi untuk videonya kita langsung aja ke unboxing apa aja yang kita dapat dari si kamera Akaso Brave 7 ini ya. Oke, dan gue ini juga kemarin salah gitu cuy. Salah pembukaan untuk si kamera ini, seharusnya dari sini nih. Ini udah ada di segel, nama gua diambil dari atasnya gitu cuy itu. Nah, kita langsung buka, dan ini juga kemarin terpisah gitu guys ya. Nah, dan ini kemarin gua juga terpisah, dapatnya nggak masuk di sini gitu, tapi ada lagi yang dus besar lagi gitu, sama satu gitu, tapi nggak masuk ke sini gitu ya. Nah, langsung kita unboxing aja si kamera Akaso Brave 7 LE nya. Ini kita buang dulu ya. Nah guys ya, nah jadi untuk ininya kayak gini gitu, Akaso Brave 7 LE nya. Kita buka dulu ininya, kita dapat apa aja. Bentar guys, kita tunjukin dulu. Nah, di sini dari awal kita mendapatkan buku panduan ya, seperti biasa, buku petunjuk dari si kamera Akaso. Dan ini juga gua dapat kartu garansinya. Ini kartu garansinya nggak tahu sih sampai kapan, 11 November 2024. Tapi ini penting banget, ini dapat QRIS-nya dari Akaso Brave 7 LE. Dan di sini juga gua dapat bonus juga. Ini gua dapat bonus kemarin juga baju sama baju. Dan ini memory cardnya di 64 GB ya, cukup lumayan besar gitu guys. Untuk si kamera Akaso ini memberikan memori dari merek Lexar gitu ya. Nah, lanjut kita dapat di sini ada tali. Ini tali buat apa gitu kan? Gua juga kurang tahu gitu. Geser dulu sedikit bang. Ini juga dapat tali juga buat ngentengin kayaknya ya. Nih. Dan di sini juga dapat mounting. Nah, ini juga dapat yang pencangkul kayak gini. Dan di sini juga dapat kabel USB buat ngecas si kamera Akaso guys. Ini juga dapat tali sama ripetnya buat kita berenang, dapat juga ini perekatnya juga. Dan kita dapat mounting lagi buat ditaruh di stang motor kayak ya, stang motor. Dan di sini juga yang relevan juga gua dapat remote kontrolnya juga. Jadi untuk remote control ini bisa menggunakan tanpa harus menyentuh kamera juga gitu guys, dari jarak jauh juga bisa gitu, mantap. Dan di sini juga dapat kunci nih. Dan ini juga dapat mountingnya juga banyak gitu guys ya, kita dapat tuh. Oh ya, dan ini dapat baterai Akaso, kita dapat baterai 2 guys ya, dari berapa berapa volt ya ini kisaran gua dapat 1350 mAh ya, cukup lumayan besar gitu untuk kamera Akaso ini. Memang sih rata-rata ya untuk voltnya segini gitu, 1350-an ya. Nah, kita lanjut, dapat mounting lagi. Dan di sini banyak mounting juga ya. Nah, kita lanjut ke intinya gitu.
untuk lanjut intinya di kamera Akaso Brave 7 LE nya gitu guys ya. Untuk mencopotnya kayak gini nih, ini gunanya untuk di sini. Nah tuh kan gampang, soalnya ini baru disegel guys, cuman gua lihat-lihat doang gitu buka-bukanya. Untuk kamera Akaso Brave 7 LE ini cukup lumayan lebar gitu guys ya, dan kita buka aja langsung. Kita dapat juga casingnya, casing waterproof ya, buat berenang, buat di jalan ngevlog yang kehujanan. Nah widih mantapnya, mantap sekali ini kamera Akaso Brave 7 LE. Kameranya lumayan agak lebar, ini kemiripan dengan kamera GoPro Hero 9 kayak Hero 10 gitu cuy. Dan ini juga buat di sininya untuk tombol masukin baterainya guys ya, seperti ini, geser ke kanan lalu dicetekin. Tapi ini harus hati-hati nih, ini sangat rentan patah gitu. Dan ini juga udah waterproof juga nih, banyak hasilnya kayak gini waterproof. Dan di sini ada power off on nya, ada ini power off on, dan di sini ada modenya untuk ngecas juga dan masukin mic-nya juga, mic eksternalnya juga. Ini masih kosong nih, dan di sini juga udah mendapatkan ruang untuk si memorinya ya guys ya, tuh di sini. Nah kita langsung coba aja gitu guys, kita masukin baterainya, kita lihat. Oh ya, gua juga belum buka ini. Dan kita juga dapat ini casing casannya juga, dia berbentuk beda gitu guys. Ini udah ada tempatnya buat naruh si baterainya. Jika kalian untuk kehabisan bisa masukin langsung di sini. Nah, masukin sini. Nah, bisa ditutup. Mantap juga ya. Dan di sini juga kita dapat mic eksternalnya dari si Akaso Brave 7 LE ini. Dia menggunakan tipe C ya guys ya, tuh. Nanti kita coba ngevlog juga, tapi di sini gua nggak dapat casing buat yang di luarnya. Kita cuman dapat casing yang buat anti airnya aja gitu guys, waterproofnya aja. Ini buat takutnya kehujanan gitu bisa pakai yang ini gitu cuy. Tapi buat yang ngevlognya nggak, kita harus beli terpisah gitu cuy. Dan gua juga lagi nyari-nyari ini untuk si kameranya agak berat juga, dan kita langsung ya akan kita selepet dulu nih. Widih mantapnya. Nah jadi caranya tekan lama gitu ya. Ini untuk tombol-tombolnya agak keras gitu cuy. Oh ternyata tidak ada kartu ya. Dan di sini juga untuk si kamera Akaso-nya udah hampir mirip dengan GoPro Hero Hero 10 gitu, yang udah ini touchscreen juga untuk si kameranya, bisa disentuh tuh. Dan fitur-fiturnya juga banyak, ada resolusi, ada rekam suara, dan kita kalau mau cari-cari fitur-fitur lain kita bisa slide ke atas kualitas video. Dan di sini resolusinya kita mendapatkan ada 4K 30 fps 2,7 karena full fps 27K 30 fps dan 1800 di 1120 fps dan 1080 f 60 fps, dan juga masih banyak lainnya ya. Nah untuk rekaman suara ini, untuk pada ini buat mati atau hidupnya gitu cuy, rekaman suara gitu. Kalau kita mati jadi buat ngevlog kayak gak pakai gak pakai mic eksternal, jadi nggak ada suaranya gitu. Kalau kita masuk ke pada pasti ada suaranya gitu. Untuk stabilan gambarnya di sini kita masuk ke pada gitu, supaya gambarnya lebih tenang gitu, lebih nggak terlalu goncang gancing gitu. Untuk pengambilan gambarnya nggak terlalu bergoyang. Nah untuk kualitasnya bisa tinggi, bisa tengah, bisa menengah gitu, bisa rendah. Mantap. Untuk cahayanya bisa lebih terang atau dimatikan gitu, lebih adem gitu. Tapi gua juga kurang tahu ini fungsi-fungsinya, tapi ini banyak banget fitur-fiturnya. Nah untuk buat suara bisa bebas gitu, jadi buat volumenya bisa diatur, bisa 2 bisa 3 gitu. Nah untuk mikrofon, kalau kalian mau ngevlog gitu guys, bisa menggunakan mic eksternal. Nah kita ganti ke mic eksternal gitu, sedikit agak ribet juga tapi nggak apa-apa.
kalau buat yang mau ngevlog biasa kita masuk ke built-in gitu, soalnya kalau kita masih di mic eksternal nanti suara yang didapatkan dari si kamera nggak bisa ngerekam gitu cuy. Nah gitu, ini juga ada stempel dah. Dan kita di sini bisa kalau mau pergi ke foto gitu guys, kita bisa slice ke kiri atau kanan tuh. Kalau kita mau ganti lagi bisa slice ke kiri. Nah tuh, dan di sini juga bisa ada zoom in dan pengurangan gitu cuy tuh. Tapi ini harus di tap juga gitu, nggak bisa langsung ditekan. Nah tuh kan tadi gua di mic eksternal kan ada gambar mixnya tuh, ada gambar mixnya. Kalau kita hilangin gitu buat ngevlog gitu bakal nggak ada. Nah jadi ini buat ngevlog biasa gitu guys. Jadi untuk merekamnya kita ganti lagi, kalau mau motovlog itu kita ganti lagi gitu ke mikrofon eksternalnya. Nah tuh, jadi gitu guys. Nah untuk kestabilannya kita coba langsung aja di helm gitu guys ya. Dan ini juga kita untuk mountingnya kita pakai yang ini aja gitu, soalnya kan belum ada gitu, belum ada casingnya juga. Kita gaskan, kita coba gitu bagaimana, dan suaranya juga gua juga kurang tahu nih, nanti kita coba ya. Oke. Nah guys, jadi kita langsung pasangkan memori cardnya ke kameranya ya guys ya. Dan kita langsung dari sini untuk nomornya besar ya, dan ini kisarannya untuk si nomornya 64 GB tuh, nggak nanggung-nanggung. Nah kita masukin ke sini dan dimasukinnya secara biasa, kita harus dengarkan kalau ada suara cetek itu udah masuk gitu guys. Nah gitu, kita masukin lagi ini baterainya gitu guys ya. Nah begitu guys. Jadi untuk si kamera Akaso ini mempunyai dua layar gitu guys ya, layar belakang dan layar depan gitu guys ya. Mantap betul. Kita coba untuk menyalakan layar depannya gitu guys, tapi ini nggak bisa berbarengan gitu guys. Untuk menyalakan layar depan ini kita pencet mode aja gitu, agak lama. Nah yang ini, waduh, bentar guys. Nah kalau mau ke layar depan kita ambil yang ini mode, kita tekan lama ya. Nah jadi kalian untuk kalau ngevlog nggak takut apa salah, nggak harus nggak takut harus kemana-mana gitu pengambilan gambarnya, kita cukup liatin aja kamera layar depannya si Akaso ini guys ya. Tuh oke, kita coba untuk merekam di jalan gitu guys ya, kita coba. Nah oke. Nah oke guys, jadi kita gua mau mencoba kamera Akaso di jalan gitu guys ya. Dan ini gua menggunakan 1080x60 fps ya. Jadi kita bakal coba gimana di perjalanan untuk si kamera Akaso ini gitu guys. Dan kita bakal konten di jalan, kita coba ya. Dan tadi juga banyak orang-orang yang habis pulang Sun Mori gitu guys, dan gua mah nggak Sun Mori. Dan kita mau mencoba ngetes kamera Akaso ini gitu guys. Nah untuk ini stabilan ace nya gua aktifin ya, agar lebih stabil lagi gitu. Nah mudah-mudahan aja ini bagus gitu guys ya. Untuk resolusi warnanya gua enggak dipakai yang lebih tinggi gitu, kualitas gambarnya pakai gua yang lebih tinggi gitu. Ini sih menurut kalian gimana gitu terhadap kamera Akaso ini, gimana menurut kalian, bagus atau tidaknya ya? Cukup kalian aja yang menilai gitu guys. Ini cuman gua review sedikit aja gitu, tipis-tipis, enggak, soalnya gua tuh nggak terlalu tahu soal masalah kamera, tapi gua mau nge-review apa kelebihan dari kamera Akaso. Dan katanya sih di dalam Akaso ini banyak kekurangannya, yaitu untuk penyimpanan datanya sedikit gitu, nggak terlalu banyak.
gua juga belum paham gitu untuk selebihnya. Tapi kata orang-orang sih, gua lihat dari YouTube lain yang sudah mereview kamera Akaso ini untuk penyimpanan data filenya cuman berapa gitu, 8 atau 7 gitu, 7 file gitu. Gila ya, harga 2 jutaan Akaso ini masih dibilang apa, worth it lah buat motovlogger kayak gitu. Dan mudah-mudahan aja ini suaranya, dan ini gua tuh ngevlog kayak gini untuk mengetes suaranya gitu cuy, suara micnya. Kata orang lain kan suara dari Akaso ini harus menggunakan kabel adapternya, pakai kabel adapter lagi gitu guys. Tapi gua enggak, ini mau mencoba untuk ya langsung aja gitu. Tetapi di sini kan ada perbedaan juga gitu dari si Akaso ini. Kalau mau ngevlog ini kan di sananya di fitur-fiturnya juga harus diganti gitu guys, ada bolehin dan juga mikrofon gitu. Kalau mau ngevlog kayak gini harus diganti ke mikrofon gitu. Soalnya kalau kita masuk ke bull-in gitu harus apa, gak bakalan ada suara gitu. Kalau kalian masuk ke mikrofon pasti ada suara gitu masuk dari mikrofonnya, supaya connect aja gitu. Kalau nggak pakai mikrofon nggak connect gitu cuy. Nah, asli Ciparai ini lumayan lancar guys, ramai gitu, lagi sibuk-sibuknya gitu. Dan ini juga gua tuh ngevlognya pas hari tengah hari gitu cuy, jam 12-an. Takutnya kehujanan kalau sore. Tadinya gua tuh mau reading aja gitu santuy, takutnya tapi hujan gitu cuy. Jadi nggak jadi ya, yang deket-deket aja, cuman review kamera doang ya kan. Soalnya kan kemarin gua tuh ngevlog pakai kamera HP gitu cuy, dan sekarang alhamdulillah nabung beberapa bulan gitu gua, alhamdulillah udah kebeli gini kamera. Meskipun ya belum GoPro gitu, ya udahlah, kalau memang ini bagus ya gak apa-apa gitu. Tapi sih kalau di ratingannya masih bagus gitu cuy. Dan gua juga kurang apa soal masalah elektronik ini, gua juga belum paham, masih belajar juga gitu cuy untuk nge-review ini mah. Gua mah ala kadarnya gitu, review ala gua gitu cuy. Tapi gua juga harus teliti juga kalau mau membeli barang. Kalian juga harus teliti juga kalau memang reviewan gua ini cuman sebatas hanya review doang gitu. Harga sekitaran 2 jutaan untuk kamera Akaso ini. Udah layarnya touchscreen juga, udah mendapatkan layarnya depan belakang dual layar. Bisa diganti ke layar depan, bisa diganti ke layar yang belakang. Ini kita motoran aja gitu ya, bebas lah kemana. Nah guys, jadi sekarang gua ini menggunakan resolusi gambar 4K ya. Untuk 4K nya seperti ini. Dan tadi gua menggunakan resolusi 1080x60 fps gitu. Dan ini untuk 4K nya. Dan gua tuh mengaktifkan anti noise ya. Noise itu untuk kebisingan lebih dikurangi gitu. Nah guys, jadi untuk videonya cukup segitu aja ya guys ya. Untuk reviewnya dari gua gitu. Gimana menurut kalian untuk kamera Akaso ini buat motovlogger, emang worth it atau tidaknya? Kalian yang menilai gitu cuy ya.
Selebihnya kalau kalian lebih jelas lagi cari aja di apa, di store-nya langsung gitu untuk di kamera Akaso ini. Mudah-mudahan kalian suka dengan konten gua review kamera Akaso, meskipun gua gak begitu lengkap untuk penjelasannya, gak begitu lengkap untuk reviewnya. Mohon dimaafkan segala kesalahan gua gitu guys. Yang kurang dimengerti buat kalian gua mohon, dan gua harap kalian suka, dan jangan lupa untuk dukung terus channel gua dengan cara like, comment, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa untuk juga di share ya ke teman kalian, supaya kalian bahwa teman kalian tahu gitu channel gua gitu cuy ya. Karena support dan dukungan kalian untuk menambah kesemangatan gua bikin konten gitu guys ya. Oke. Jadi untuk videonya cukup sekian saja dari gua ya. Sehat terus buat kalian, semoga kalian panjangkan umurnya, dan juga keinginan kalian diberi kelancaran, dan semoga semoga kesampaian gitu guys ya. Nah oke, untuk itu gua pamit undur diri, jumpa di vlog selanjutnya ya guys ya. Bye bye.